Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tugas kita adalah mengevaluasi perjalanan hidup kita masing-masing. Kita tidak perlu menunggu orang lain mengevaluasi, menilai, mengkritik dan sebagainya, tapi lakukan dari dalam sendiri supaya kita mengetahui titik lemah sekaligus berupaya untuk menyempurnakan kelemahan yang kita miliki itu. Apa saja yang harus kita evaluasi? Yang pertama, kita mengevaluasi perjalanan iman kita. Usia kita sekarang sudah berapa? Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan iman kita? Apakah surut, statis, atau bertambah? Harapan kita, ya, mengalami pertumbuhan yang signifikan, mengalami perkembangan yang menggembirakan. Al-imanu yazidu wa yanqusu, kata Nabi, iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau pas imannya naik, kita bersemangat menjalankan ajaran agama. Belum adzan sudah di masjid. Tapi kalau imannya turun, ada adzan enggak kedengaran. Sepertinya dianggap nyanyian belaka. Tapi kalau kita terus menjaga dan mengevaluasi iman kita, insya Allah iman kita akan bertambah, akan berkembang, kemudian tumbuh terus dan terus, sehingga kalau kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman yang paripurna, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah dengan iman yang mantap itu. Itulah yang disebut dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Dan kita berharap kehidupan kita ini dari proses awal sampai hari ini dan terakhir nanti nutupnya dengan senyum, karena kita sudah diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah terima, dan keburukan, dosa dan salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi iman ini menjadi kata kunci. Harus kita lakukan secara terus-menerus sehingga iman kita terjaga dengan baik dan iman kita akan terus berkembang. Yang kedua yang harus kita evaluasi adalah ilmu kita. Ilmu yang kita miliki ini kita yakini pemberian dari Allah yang harus kita terus upgrade, harus kita perbaharui terus menerus, harus kita update, sehingga ilmu yang kita miliki semakin hari semakin luas, semakin mendalam, dan semakin membawa efek samping yang positif kepada diri kita masing-masing. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu satu tingkat derajatnya dibandingkan yang lain. Itu sebabnya kita hendaknya mengevaluasi ilmu kita. Kita tidak boleh alergi dengan ilmu yang katanya datangnya dari orang kafir. Tidak, namanya ilmu semua datang dari Allah. Ilmu itu adalah milik Allah. Tinggal bagaimana kita menggunakan ilmu itu supaya bermanfaat buat kita, dan kita dengan ilmu semakin hari semakin mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarjana Inggris bernama Laplace menyatakan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin sampai kepada satu titik pengakuan bahwa di situ ada Allah. Ada God, Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ilmu mengantarkan kemantapan iman, karena iman tanpa ilmu kita akan menghadapi sikap yang lemah. Maka ilmu kita harus kita tambah berbagai pemahaman tentang alam semesta,
Sehingga kalau kita bertakbir ke dalam sholat kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang terbayang di benak kita adalah kemahabesaran Allah dibandingkan alam semesta. Alam semesta yang di sini ada bumi, ada bintang gemintang, ada matahari, ada yang namanya planet-planet yang besar-besar, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Yang maha besar adalah Allah, dan manusia hanya sebutir pasir di lautan. Tidak ada makna bagi Allah sedikit pun pengaruhnya. Allah hanya ingin mengangkat derajat kita dengan ilmu dan imannya itu supaya menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi terus ilmu kita. Insya Allah dengan mengevaluasi ilmu itu, kita akan merasa bahwa diri kita belum seberapa banyak ilmu yang kita miliki. Karena semakin ahli seseorang, semakin mengerucut ilmunya pada satu pemahaman saja, maka disebut spesialis. Spesialis itu adalah orang yang semula ilmunya semuanya dipelajari, mulai dari SD, SMP, luas, banyak. Kemudian SMA sudah mulai ada IPA, IPS. Kemudian ke perguruan tinggi, ada fakultas sendiri, ada kedokteran. Kedokteran kemudian ada dokter umum, ada spesialis kandungan, ada gigi, ada macam-macam. Semakin hari semakin sedikit yang diketahuinya. Itulah spesialis. Spesialis itu orang yang belajar khusus pada ilmu tertentu dan itu tidak belajar pada yang lain tidak dipelajarinya. Sehingga orang yang berilmu itu akan menyadari firman Allah yang menyatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kepada kalian manusia kecuali sedikit. Evaluasi ilmu kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita evaluasi adalah setelah ilmu adalah amal kita, kebaikan yang kita lakukan, amal soleh kita. Seberapa banyak amal soleh yang kita lakukan, evaluasilah mulai dari bangun tidur, selama kita bangun dan akan tidur kembali, seberapa banyak yang kita lakukan kebaikan di tengah hidup ini. Maka Rasul Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersedekah, beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat terhadap sesama. Manfaat apapun, tenaga kita manfaat, pikiran kita manfaat, ucapan kita manfaat, sepak terjang kita manfaat, konsep-konsep kita manfaat. Singkat kata, sekujur tubuh kita ini memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga orang lain membutuhkan kepada kita. Evaluasi amal kita. Dalam Al-Quran, orang yang tidak rugi itu illalladzina amanu wa amilus solihah, yaitu kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kemudian berikutnya yang harus kita evaluasi adalah akhlak kita. Akhlak yang kita miliki ini dua arah, vertikalnya bagus, kemudian horizontalnya juga bagus. Di situ letaknya pesan-pesan sholat kita. Allahu Akbar, kepada Allah kita harus bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada sesama manusia tebarlah salam. Kehidupan yang damai, warahmah, kasih sayang, wabarakah dan keberkahan hidup kita. Itu bagian dari akhlak yang harus kita bangun dalam hidup kita. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang harus kita evaluasi adalah bagaimana harta yang kita miliki untuk apa saja selama hidup ini. Apakah harta kita digunakan untuk senang-senang saja? Apakah harta kita pergunakan untuk mencari ridha Allah dengan bersedekah dan seterusnya? Kita yang mengetahui. Mohon kepada Allah supaya harta yang kita miliki ini bermanfaat, mengundang ridha Allah, dan kita dengan harta tidak terliliti persoalan yang menyebabkan kita semakin jauh dari surga. Mudah-mudahan manfaat. Evaluasi diri kita masing-masing. Pertama tentang iman, ilmu, amal, akhlak, dan harta. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.